kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Sekarang katakan tahun ini, amin. Ya, tahun ini, tahun yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan tahun ini, tahun yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Katakan bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacita. Mari tepuk tangan sama-sama. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Katakan bersuka dalam Tuhan. Bersukacitalah buat hari ini, bersukacitalah buat tahun ini. Tuhan Yesus baik. Makasih Tuhan. Sekarang bersukacita. Sekarang bersuka. Katakan sekarang bersuka citalah. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Katakan Engkau baik. Katakan Engkau baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Ya, dari awal tahun diingatkan supaya kita tetap kuat. Lalu saya ingat lagi tema yang membekas adalah damai sejahtera di tengah badai, ya kan? Itu yang benar-benar di tengah tahun kita menghadapi itu semua. Tapi sampai dengan hari ini kita dan keluarga kita dalam keadaan yang baik, terpelihara. Itu karena kebaikan Tuhan, amin. Itu karena anugerah Tuhan. Karena itu malam hari ini mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Pujian ini berkata, Engkau baik, sungguh baik dan amat sangat baik. Tiap saat di dalam hidupku Tuhan, Engkau selalu baik. Engkau baik, sungguh baik dan amat baik. Tiap saat di dalam hidupku. Engkau baik, sungguh baik
dan amat baik tiap saat di dalam hidupku. Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Mari nyatakan kembali pujian ini. Katakan, Engkau baik, sungguh baik. Engkau baik, sungguh baik, dan amat baik tiap saat di dalam hidupku. Makasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, dan amat baik tiap saat di dalam hidupku. Refrennya katakan, Kau sediakan segala yang ku perlu, Kau curahkan berkat dari surga. Tak dapat ku balas segala kebaikan-Mu, Kau penuhi dengan kasih-Mu. Katakan, Engkau baik, sungguh baik, dan amat baik tiap saat di dalam hidupku. Biar musik naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Mari kita ingat kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Kami datang sore hari ini Tuhan. Kami mau berkata Engkau baik Tuhan. Engkau masih menjadi satu-satunya harapan kami. Dan iman kami tetap berpegang pada Engkau. Itu adalah mujizat. Itu adalah kemurahan yang ajaib Tuhan bagi kami. Suami, istri, anak-anak, keluarga kami, pekerjaan, sekolah, masa depan kami Tuhan, pernikahan kami Tuhan. Kami mau berkata Tuhan Engkau baik. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di sepanjang tahun 2020 ini Tuhan, di tengah pandemik yang terjadi, bahkan Engkau menyediakan segala sesuatunya bagi kami, sehingga kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Engkau menyediakan iman bagi kami, Engkau menyediakan harapan, Engkau menyediakan kasih buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. You are good. You are good. You are so good to me, Lord. Makasih Tuhan Yesus. Mari katakan, Kau sediakan, Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau curahkan berkat dari surga. Tak dapat ku balas segala kebaikan-Mu. Kau penuhi dengan kasih-Mu. Katakan Engkau baik. Engkau baik, sungguh baik, dan amat baik setiap saat di dalam hidupku.
malam hari ini teman kita Rian, yuk akan bersaksi untuk kebaikan Tuhan tahun 2020. Haleluya. Terima kasih Ko Kris. Shalom teman-teman sekalian. Ya, sebuah sukacita untuk di tahun 2020 ini bahwasannya kami boleh dilangsungkan acara pernikahan kami. Puji Tuhan di pandemi seperti ini semuanya boleh dicukupkan, segala yang dibutuhkan, baik pada waktu kami lamaran itu sebenarnya sempat mundur karena PSBB, dan ada sedikit cerita kalau nggak salah yang setelah kita mundur pun itu Jakarta PSBB juga. Jakarta PSBB, restoran nggak boleh makan. Kita di Bekasi gimana ya? Tentu ada, saya sempat berantem sama seperti apa ya, bukan berantem ya, adu pendapat sama bapak saya gitu. Bapak saya bilang gini, ya pikirin aja tuh kalau PSBB gimana gitu kan. Terus saya sempat bilang ya entah gimana, entah bilang, entah sempat terucap, entah hanya dalam diri saya. Ya terus gimana kalau yang, kenapa harus mikirin kalau PSBB dilarang, kenapa mikirnya tuh nanti gimana kalau PSBB terus dilarang gitu. Tapi bagaimana kalau Tuhan kasih, terus kita belum prepare apa-apa gitu. Saya pada saat itu akhirnya ya entah kenapa selang sehari dan seperti adu pendapat itu hilang begitu saja, dan kami tetap melanjutkan, kami tidak mengundur kembali jadwal lamaran kami. Pada waktu itu di bulan September, sebelumnya di bulan Juli terus Juni terus PSBB tuh masih anget-angetnya, emang bener. Dan di bulan September memang Jakarta PSBB, Bekasi pun PSBB. Tapi puji Tuhan setelah dapat info, enggak, di Bekasi enggak kayak di Jakarta. Di Bekasi cuma sampai jam 11 aja, enggak boleh ada kerumunan. Jalan Tuhan. Sebuah kebaikan Tuhan. Akhirnya acara boleh berjalan dengan baik. Terus semuanya boleh dicukupkan waktunya. Puji Tuhan juga ada punya waktu work from home juga, jadi bisa dipakai juga buat persiapan belajar. Namanya apa ya namanya? Pembekalan ya? Apa ya? Oh, bimbingan pranikah. Oh iya, itu dia. Ya itu. Dan semua kalau bukan campur tangan Tuhan, kayaknya gak mungkin gini deh. Maksudnya bahkan damai sejahtera yang udah Tuhan titipin di kita dengan adanya suara-suara, udah Rian, slow, jalan terus. Udah Rian, transfer aja. Seperti hal-hal yang seperti itu yang dunia gak tahu, tapi kita anak Tuhan percaya Tuhan beserta kita di setiap langkah kita. Mungkin di sini juga Rian belajar, mungkin ada beberapa yang keinginan Rian yang gak bisa tercapai sebenarnya. Tapi Rian bisa belajar kalau bukan masalahnya kita seneng atau enggak, tapi apa yang kita lakukan itu benar atau tidak. Itu yang paling penting. Jadi emang bisa aja kita kan seneng, ajak teman-teman, wah senang, gembira. Tapi apakah itu benar? Saya rasa di saat kondisi seperti ini tidak. Kita harus bisa memilah dan kita harus bisa jaga jarak. Kita nggak boleh berkumpul banyak-banyak. Jadi mungkin ada, jika teman-teman merasa sakit hati, merasa kesenangan Anda berkurang, itu hal wajar. Jangan terlalu putus asa, karena yang terpenting bukan senang atau tidaknya,
tapi apakah tindakan itu benar atau tidak? Itu Kak yang bisa dibagikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Rian. Tentunya kebaikan Tuhan yang luar biasa ya buat Rian tahun ini, tahun 2020. Udah direncanain dari kapan mau merit? Dari tahun 2019 dong, ya kan? Tahu-tahu pandemi. Ya setiap kita pasti punya juga ya tantangan-tantangan ya, kebanjiran ya kan, atau mungkin pemotongan gaji, ada yang merasakan kena dampak gitu ya, atau bisnis menurun dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat bahwa semuanya Tuhan sediakan. Amin. Mari kita naikkan kembali pujian ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan amat baik tiap saat di dalam hidupku. Mari kita naikkan ucapan syukur kita dengan sungguh. Engkau baik, sungguh baik dan amat baik. Tiap mengucap syukur buat keluargamu, buat pekerjaanmu. Katakan kau sediakan, kau sedia buat segala rencana-rencana yang terlaksana atau mungkin yang tertunda. Kita mau berkata, Engkau baik Tuhan. Berkat dari surga tak dapat ku balas segala kebaikanmu. Kau penuhi dengan kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, Engkau baik, sungguh baik. Dan malam hari ini kami mau berkata, Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih buat tahun ini Tuhan. Kami pemuda, keluarga muda GKOI Tuhan, kami mau berkata, Engkau baik. Oh, setiap saat di dalam hidupku. Katakan, Engkau baik. Engkau baik, sungguh baik dan amat baik. Setiap saat di dalam hidup, Engkau baik. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Setiap saat di dalam hidupku. Setiap saat di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, setiap saat di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan sore ini, Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Tidak cukup kata-kata kami untuk mengungkapkan betapa baik dan luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kalau kami bisa bersama-sama berkumpul pada sore hari ini, terima kasih. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada sore hari ini, dalam sukacita kami juga rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah firman ini boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Kami dikuatkan. Kami tetap merasakan kebaikan Tuhan apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup,
kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Silakan duduk semuanya. Puji Tuhan. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang saya tadi merenungkan ketika Christian minta kita sharing Kak, isi dengan kesaksian, pujian, penyembahan. Begitu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dari awal waktu pertama kali PKM mulai bulan Februari, saya yang bawakan. Di situ saya bersaksi bagaimana Tuhan izinkan saya kebanjiran. Saya lagi enggak di rumah dengan segala situasi dan kondisi. Ya, tetapi ternyata tidak cukup hanya di situ. Bulan Maret tanggal 15 itu terakhir ibadah di sini karena ada pandemi Covid. Itu pun 2 minggu berturut-turut sebelumnya saya lagi tidak ibadah di sini. Yang pertama saya mendadak karena ayah saya sakit. Pulang, langsung ada panggilan khusus untuk saya ke Pontianak waktu itu. Begitu sampai di sini, saya masih di Pontianak, anak saya telepon, kita libur 2 minggu. Oh iya, karena pandemi. Saya sampai di bandara, anak-anak sudah di rumah semua karena enggak sekolah. Sampai hari ini kita masih merasakan pandemi yang juga belum tahu sampai kapan berakhir. Tapi satu hal, pemeliharaan Tuhan begitu sempurna. Dan terus peristiwa demi peristiwa saya alami. 4 Juli bapak saya dipanggil Tuhan pulang. Itu pun ketika kami proses untuk pulang sulit. Seperti tadi bagaimana, sekarang saya panggilnya Pak Rian ya. Ya. Bagaimana saudara kita Rian tadi bersaksi, mundur. Kalau saya bingung, saya pulang harus pakai apa? Kereta, nggak ada lagi kereta sampai Surabaya. Pesawat pun nggak ada. Bus pun nggak ada. Karena semua PSBB, ada titik poin yang harus dicek. Jadi saya waktu itu cerita sama Aster, ini saya panggilan khusus bapak saya kondisinya terus turun. Tapi saya hanya bisa berdoa, Tuhan tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan jujur saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan izinkan, kalau memang Tuhan mau panggil bapak, kami semua juga sudah siap. Tapi biar setelah PSBB ini berlalu, saya tidak bisa bayangkan anaknya di luar kota semua. Kalau memang dipanggil Tuhan, kami tidak ada dan hanya ibu sama ada adik saya satu yang menemani, memang satu kota. Hanya itu. Terus berjalan waktu. Ketika saya terus cek transport apa yang bisa bawa saya sampai ke Jawa Timur, satu-satunya yang terus tiap hari saya cek sudah ada belum, itu saya naik bus. Hanya itu, kereta pun belum ada sampai di tempat saya karena waktu itu Surabaya memang zona hitam. Ya, jadi itulah sesuatu yang luar biasa yang saya alami. Saya tetap bersyukur. Terus kemudian saya melihat ketika saya harus menerima tongkat estafet. Saya menyampaikan firman Tuhan pada awal pembukaan PKM tentang Yosua yang menerima tongkat estafet dari Musa. Saya mengalami itu dalam situasi seperti ini. Saya menerima penyerahan melanjutkan tongkat estafet dari Bu Arlen. Dalam situasi seperti itu, orang tua saya pasti nggak bisa ke sini karena sudah usia 70 tahun lebih ya ibu saya. Demikian juga suami yang harus bertugas di Pontianak, nggak bisa pulang ke sini karena juga PSBB. Ya kan merah begitu situasi naik langsung di portal nggak bisa masuk Jakarta. Setiap yang masuk Jakarta harus ribet urusannya. Saya hanya bersama dengan beberapa jemaat dan hamba Tuhan ditemani 2 anak saya. Sesuatu yang luar biasa buat saya. Tuhan pasti punya rencana. Saya tidak boleh bergantung kepada siapapun. Hanya bergantung kepada Tuhan untuk melangkah bersama-sama Dia. Oleh karena itu saya akan membagikan satu firman Tuhan dari Mazmur 34. Ya, ini ditulis oleh Raja Daud. Ya, ketika saya baca ini ayat kesukaannya Christian ini. Ayat yang ke-8 ini ayat hafalan buat Chris. Karena Sibil pernah waktu cerita, aku tuh tiap hari Kak
baca Mazmur 34. Betul ya, Chris? Ya. Ini kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita berganti-gantian ya. Saya ayat yang pertama dan selanjutnya bergantian, saudara-saudara ganti saya. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Silakan. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ya, firman yang luar biasa, bagaimana Daud menulis Mazmur ini ketika dia dikejar-kejar. Ya, ini sudah dijelaskan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Daud saat itu dikejar-kejar oleh Absalom, mau dibunuh. Ya, terus dia sampai sedemikian dia punya cara sehingga terluput dari bencana yang harus dihadapinya. Tetapi dalam semuanya ini lihat apa yang dikerjakan oleh Daud. Mulai ayat yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Tapi yang keempat, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, Daud bisa melakukan ini karena dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada sesuatu yang dia lakukan. Kenapa dia bisa menikmati kebaikan Tuhan? Sehingga perikop ini diberi judul dalam perlindungan Tuhan. Ada harga yang harus dibayar dalam situasi yang tidak baik, tapi kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Ada harga yang harus dibayar ketika situasi tidak baik, tetapi kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Tetap merasa baik-baik saja. Karena apa? Karena Daud rajin dan senang dalam memuji Tuhan. Dia senantiasa bersuka cita, puji-pujian kepada Tuhan selalu ada di dalam mulutnya. Ya. Ayat yang kelima, aku telah mencari Tuhan lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Daud tahu ya, kenapa Tuhan melepaskan dia dan melepaskan dia dari segala kegentarannya. Karena Daud mencari Tuhan. Jadi tidak ada semuanya itu didapatkan dengan kita santai-santai. Tidak, tapi ada yang kita lakukan untuk kita mendapatkan sesuatu. Nah, seperti kalau kita ingat di dalam Filipi, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan untuk kita menikmati berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Ya. Oleh karena itu ketika Daud mencari Tuhan, dia merasakan Tuhan menjawab aku dan melepaskan aku dari kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Kalau kita ingin dilihat orang ada kemuliaan Tuhan di wajah kita, tujukan pandangan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita alami orang gak tahu.
Tapi ketika kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, kita dipenuhi dengan sukacita Allah, maka muka kita pun penuh dengan berseri-seri karena kita tidak pernah khawatir apa-apa, tetapi ada syaratnya. Tujukan pandanganmu kepada Allah. Kita tahu Tuhan sudah menyediakan semua, kebaikannya disediakan, kasihnya disediakan, damai sejahteranya disediakan. Dengan karyanya di kayu salib semuanya disiapkan untuk kita. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Senantiasa memuji Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan menunjukkan fokus pandangan kita kepada Dia. Makanya kalau pingin wajahnya selalu tersenyum, berseri-seri, cari Tuhan. Tujukan pandangan kita kepada Tuhan. Pasti kita penuh dengan sukacita. Amin. Ya. Ayat yang ke-7, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Ya. Ini juga ketika kita tertindas, kepada siapa kita berseru? Kepada Tuhan. Ya, ini adalah satu kunci. Kunci di mana Dia akan menyelamatkan kita dari segala kesesakan. Jadi ada ketika kita ingin lepas dari kesesakan, berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab kita. Karena apa? Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Karena apa? Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu pasti kemanapun kita pergi, malaikat Tuhan menjaga kita. Saya bersyukur ketika saya berangkat, saya bersaksi sedikit ketika saya berangkat pulang waktu itu dalam kondisi orang tua sedang sakit seperti itu, kritis ya. Saya hanya bertiga, ternyata yang ingin pergi itu banyak. Bus itu nggak ada jaga jarak. Kalau saya masih sama yang kecil duduk bersama. Bangku sebelah, yang dua Gracia sama orang lain. Saya hanya berdoa. Ya, apalagi waktu itu masih tinggi-tingginya COVID. Tuhan tolong kami. Sampai di sana bahkan sampai kami harus pulang kembali dengan selamat. Nah, dan saya tenang karena apa? Di sini saudara saya, Om Steve ini pegang kunci rumah. Kalau ada apa-apa, dia dengan setia. Motor saya panasin ya Mbak. Bunga-bunga saya siram, dia siram semua. Tuhan itu luar biasa. Ya. Saya bersyukur, jadi saya di sana pun selama hampir 2 minggu saya tenang. Ya. Karena apa? Ada yang setia juga jaga rumah saya. Ya, Tuhan pakai orang yang begitu luar biasa, Steve. Dengan setiap pagi-pagi setiap kali. Ya, sampai saya bilang, aduh, saya belum foto meteran listrik. Om Steve, tolong ya fotoin. Dengan senang hati langsung, nggak pakai nanti. Ya, ini sesuatu luar biasa buat saya. Ya, Tuhan itu baik, makanya kita percaya saja. Tetap dalam perlindungan kita. Kalau hati kita tertuju kepada Dia. Jangan setengah-setengah, 100% buat Tuhan. Tenang kita. Bahkan wajah kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Percaya itu. Ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita bisa bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat, Dia bekerja dengan heran dalam hidup saya. Kalau kita bisa merasakan, kecap orang yang mengecap, orang yang merasakan. Bagaimana kita bisa merasakan kalau kita tidak dekat dengan Dia? Ya, oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang ke-10, takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ya, takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah orang yang taat, yang tahu apa yang harus dilakukan untuk memuliakan Allahnya. Siapa kita di hadapan Tuhan? Gak ada kekuatan kita terbatas. Ya, saya diberkati sekali ketika saya mengajar kelas bina pranikah Rian dan Agatha. Ya, dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, ya, saya pun
Ya, ini hari bahagia buat mereka. Saya sedang mempersiapkan, mereka sedang mempersiapkan diri memasuki hari bahagia. Tetapi dalam situasi yang serba terbatas. Banyak teman, banyak saudara, ya. Tetapi pada kenyataannya Tuhan izinkan dia mengambil keputusan pas situasi pandemi seperti ini. Makanya saya yakin ucapan syukur yang tidak terhingga mengalir, bahkan diundur ya dari Juni. Terus akhirnya terjadi 19 September mereka lamaran. Dan akhirnya diputuskan 21 November mereka diberkati. Itu adalah satu proses yang panjang, saya yakin melalui pergumulan yang panjang. Tuhan izinkan semua terjadi. Oleh karena itu dalam situasi yang seperti ini, bayangin dari Januari sampai hari ini, tahun 2020 adalah tahun yang Tuhan jadikan. Tuhan punya rencana yang indah di balik semuanya ini. Dalam segala keterbatasan, kita bisa melakukan yang terbaik. Kita bisa melihat, mengecap kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan kita terus merasakan perlindungan Tuhan yang heran dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Itu saja mungkin sharing kita malam ini teman-teman. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua, bahwa kita tetap aman dalam perlindungan kita. Sekarang kembali lagi kepada kita. Maukah kita mengambil keputusan untuk mengandalkan Tuhan dalam seluruh situasi dan kondisi. Amin. Kita tutup dalam doa dulu. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan untuk sharing firman Tuhan sore ini. Kami bersyukur Tuhan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Temukan kami untuk menjadi orang-orang yang setia. Menjadi orang-orang yang fokus kepada Tuhan. Sehingga kami mampu merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh membawa kesaksian bahwa benar Tuhan di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Kak Ana buat sharingnya malam hari ini. Baik, kita akan membawa ucapan syukur kita. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, sambil kita membawa persembahan kita naikkan pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari naikkan kembali pujian ini. Ajar aku Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Amin Tuhan.
agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan agar semua rencanamu digenapi. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, katakan, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Bimbing kami di setiap waktu Tuhan, waktu besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu Yesus. Yesus, kami bersyukur pada. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Biar musik saja naikkan pujian ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah hari-hari ini di penghujung tahun 2020, ini adalah ibadah kami yang terakhir Tuhan, pemuda, keluarga muda. Kami memserahkan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan juga 31 hari ke depan Tuhan, menjelang akhir 2020. Kami minta penyertaan-Mu, kami minta kekuatan-Mu, kami minta kasih-Mu, kami minta iman dan kekuatan yang daripada-Mu, sehingga kami boleh melewati tahun 2020 dengan berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diangkat bebannya oleh Tuhan, yang menghadapi tembok pergumulan dibukakan jalan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, tahun 2020 menjadi tahun yang luar biasa buat kami, menjadi tahun yang dahsyat buat kami. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Mari sekali lagi, mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan, ajaib bimbing kami di setiap waktu. Oh, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Katakan, Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur. Katakan, Yesus, Yesus, kami
Mari teman-teman, kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan, begitu sangat terasa Tuhan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk bimbingan-Mu pada kami Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, dan hanya bisa ucapan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau memang sungguh baik dan sangat baik untuk kami Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami ingin menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau tutup bungkus pemerintahan kami. Tuhan mau jamah presiden kami dan wakil presiden, agar bisa menjalani sesuai dengan aturan dan rancangan Tuhan. Dan Tuhan mau jaga kesatuan bangsa negara kami Tuhan. Tidak ada musuh apapun yang dapat mengganggu persatuan bangsa Indonesia. Pancasila tetap terjaga. Dan Tuhan mau urapi hal itu Tuhan. Tuhan mau jamah dan jaga kami selalu Tuhan. Agar kami selalu mengandalkan Tuhan, juga pemerintahan kami mengandalkan Tuhan, semua jajaran, menteri-menteri siapapun Tuhan mau jamah, Tuhan mau urapi. Agar mereka senantiasa takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan, kiranya Tuhan mau memberikan cuaca untuk saat-saat ini, untuk menutup tahun agar cuaca kami baik dalam kondisi yang baik. Engkau tahu Tuhan bahwa banyak terjadi bencana alam, longsor maupun gunung berapi. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya apabila kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan tutup bungkus kami dan Tuhan akan menjaga kami semua. Kami serahkan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa agar segala pandemik ini bisa segera berakhir. Kami tidak tahu Tuhan kapan ini berakhir. Tapi kami hanya bisa menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengizinkan hal ini yang terjadi, Tuhan yang akan menghilangkan dari muka bumi ini. Kami yakin dan percaya, dan itulah indah pada waktunya seperti sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan di dalam kondisi seperti ini. Banyak sekali dari teman-teman kami yang mengalami situasi ekonomi yang sulit, maupun banyak sekali yang kehilangan pekerjaan, dipotong gajinya, dan banyak sekali dirumahkan Tuhan. Tuhan mau berkati setiap teman-teman kami ini. Tuhan mau jamah bahkan diri kami masing-masing. Tuhan mau berkati Tuhan. Agar kami tetap senantiasa berseru dan hanya berharap ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Agar nama-Mu selalu dimuliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Di dalam pandemi COVID ini, Tuhan senantiasa menjaga kami selalu. Tuhan, kami juga ingin berdoa pemulihan dari Aryan. Tuhan sudah perlihatkan bahwa dia dipulihkan dan dia bisa berkumpul bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pak Kris. Tuhan mau berkati Tuhan, sakit yang sedang diderita. Kiranya Tuhan mau jamah agar ini tidak menjadi kendala apapun untuk dia melayani Tuhan. Agar dia bisa ada di tengah-tengah kami untuk sama-sama memuliakan dan memuji nama Tuhan. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh keluarga muda GKOI dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam kondisi ini mereka kiranya Tuhan mau lebihkan lagi. Agar mereka membara untuk lebih dekat pada Tuhan. Menyala-nyala untuk lebih dekat pada Tuhan. Ingin bersekutu dengan Tuhan. Ingin berbicara dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa menjelang akhir tahun 2020 ini, Tuhan pasti akan selalu bersama-sama dengan kami. Sampai kami menyambut tahun 2021. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga Ibu Pendeta Riana bersama keluarga. Tuhan mau berkati hamba Tuhan ini.
Tuhan mau pakai dia Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan di dalam pelayanan Tuhan. Lebih dahsyat lagi di dalam jemaat Tuhan dan di luar daripada jemaat Tuhan. Agar senantiasa kemuliaan Tuhan yang terpancar dari dalam dirinya. Dan dia bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami semua yang hadir di sini. Tuhan tahu setiap pergumulan kami. Tuhan tahu setiap persoalan kami yang sedang kami hadapi. Kami akan percaya bahwa Tuhan akan buka jalan keluar dan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Tuhan mau berkati setiap kami yang ada di sini. Tuhan mau jamah, jauhkan kami dari COVID-19. Tuhan mau berikan, jauhkan kami dari virus-virus berbahaya. Tuhan mau jaga kesehatan kami, Tuhan mau jaga keluarga kami, Tuhan mau urapi keluarga kami, agar kami senantiasa bergantung dan mengandalkan Tuhan Yesus semata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Mari kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Namanya. Amin. Bagi Dia hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya. Sekali lagi katakan, selama-lamanya. Haleluya, ibadah sudah selesai. Kasih salam kanan kiri, katakan, Tuhan Yesus memberkati engkau berlimpah-limpah. Haleluya.